Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, jumpa lagi para sedulur-sedulurku, para pecinta tukang ojek online ini. Gimana kabarnya? Baik-baik kan? Saya selalu mendoakan agar kalian semuanya pecinta channel tukang ojek online ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, banyak rezeki, dan selalu bisa bersyukur setiap harinya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk session kali ini saya akan menceritakan sebuah kepahlawanan. Yang saya ceritakan kali ini adalah kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, mungkin nantinya tidak akan saya baca semuanya, mungkin hanya poin-poin pentingnya. Kenapa kok saya membuat channel menceritakan latar belakang para pahlawan? Ya, karena untuk mendidik dan mencerdaskan agar generasi sekarang, generasi yang akan datang, dan generasi berikutnya itu tahu akan sejarah budaya bangsa, tahu akan sejarah kepahlawanan para pahlawan yang telah dengan gagah berani, dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda ataupun penjajahan yang lainnya. Mungkin di video-video yang lalu sudah saya ceritakan, tapi versinya kan beda. Kali ini saya akan mencoba untuk membacakan sebuah teks yang diambil dari sumber Wikipedia, dan semoga apa yang saya bacakan nantinya bisa bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang melihat ini, dan bisa menerangkan kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada adik-adiknya betapa gigihnya Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda, melawan penindasan penjajahan Belanda, melawan ketidakadilan penjajahan Belanda. Oke, kita mulai saja guys, kita mulai saja para sedulurku. Sumber ini saya ambil dari Wikipedia ya. Kalau untuk detailnya para pemirsa silahkan cari di Wikipedia. Pangeran Diponegoro atau Raden Ontowiryo 11 November tahun 1785 sampai dengan 8 Januari tahun 1855. Ini yang dimaksud adalah Pangeran Diponegoro itu memiliki nama lain Raden Ontowiryo. Itulah Belanda selalu memakai tipu daya untuk menangkap para pesohor-pesohor, para pemimpin-pemimpin bangsa pada saat itu. Ia menerima nama dewasa dengan gelar Bendoro Raden Mas Antawirya pada 3 September tahun 1805. Tadipa dari bahasa Sanskrit berarti seseorang yang menyebarkan pencerahan atau yang memiliki hidup dan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, jumpa lagi para sedulur-sedulurku, para pecinta tukang ojek online ini. Gimana kabarnya? Baik-baik kan? Saya selalu mendoakan agar kalian semuanya pecinta channel tukang ojek online ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, banyak rezeki, dan selalu bisa bersyukur setiap harinya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk session kali ini saya akan menceritakan sebuah kepahlawanan. Yang saya ceritakan kali ini adalah kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, mungkin nantinya tidak akan saya baca semuanya, mungkin hanya poin-poin pentingnya. Kenapa kok saya membuat channel menceritakan latar belakang para pahlawan? Ya, karena untuk mendidik dan mencerdaskan agar generasi sekarang, generasi yang akan datang, dan generasi berikutnya
itu tahu akan sejarah budaya bangsa, tahu akan sejarah kepahlawanan para pahlawan yang telah dengan gagah berani, dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda ataupun penjajahan yang lainnya. Mungkin di video-video yang lalu sudah saya ceritakan, tapi versinya kan beda. Kali ini saya akan mencoba untuk membacakan sebuah teks yang diambil dari sumber Wikipedia. Dan semoga apa yang saya bacakan nantinya bisa bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang melihat ini, dan bisa menerangkan kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada adik-adiknya betapa gigihnya Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda, melawan penindasan penjajahan Belanda, melawan ketidakadilan penjajahan Belanda. Oke, kita mulai saja guys. Kita mulai saja para sedulurku. Sumber ini saya ambil dari Wikipedia ya. Kalau untuk detailnya para pemirsa silahkan cari di Wikipedia. Pangeran Diponegoro atau Raden Ontowiryo 11 November tahun 1785 sampai dengan 8 Januari tahun 1855. Ini yang dimaksud adalah Pangeran Diponegoro itu memiliki nama lain Raden Ontowiryo yang lahir tahun 11 November tahun 1785, meninggal 8 Januari tahun 1855. Nanti akan saya lampirkan biografinya di akhir video. Jadi itu biasanya yang sangat penting. Beliau adalah putra tertua dari Sultan Hemangkubwono III dan seorang pahlawan Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada saat itu adalah Perang Diponegoro adalah Perang Jawa atau Perang Jawa ini berjalan sekitar 5 tahun. Nah, nanti juga akan diceritakan sedikit-sedikit kerugian Hindia Belanda ini berapa, karena begitu sakitnya peperangan ini hingga Belanda itu mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi 25 juta gulden. Kalau 25 gulden kalau zaman sekarang ya banyak mungkin ya, dikuruskan sudah tidak karu-karuan. Konon katanya saya membaca sebuah ceritanya juga hampir 5 tahun APBN kalau nggak salah. Nah, ini juga diterangkan sebagai konversi 1 gulden merupakan uang yang setara dengan 1 gram emas sebagai persamaan. Nah, coba dibayangkan. Nah, sekarang kalau 1 gulden emas sekarang 1 juta. Nah, sudah berapa? Kalau kerugiannya 25 juta gulden bisa dihitung. Dan saat itu total pendapatan pemerintah Hindia Belanda per tahunnya adalah 2 juta gulden. Maka perang ini menghabiskan 10 tahun APBN Belanda dalam 5 tahun. Perang Jawa berakhir setelah para pemimpinnya menyerahkan diri atau ditangkap oleh Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang ketika melakukan silaturahim Idul Fitri atas perintah Jenderal De Kock. Namanya aja De Kock. De Kock. Ia kemudian diasingkan ke Manado dan di Makassar hingga akhir hayatnya.
Itulah Belanda, selalu memakai tipu daya untuk menangkap para pesohor-pesohor, para pemimpin-pemimpin bangsa pada saat itu. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir garwa ampean bernama R.A. Mangkorowati dari Pacitan, dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang di kemudian naik tahta menjadi Hemangkubwono III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendoro Raden Mas Mustahar. Kemudian setelah dewasa menjadi Bendoro Raden Mas Antawirya. Jadi nama beliau kecil adalah Bendoro Raden Mas Mustahar. Dan pada saat dewasa beliau diganti namanya menjadi Bendoro Raden Mas Antawirya. Jadi beliau ini juga keturunan dari keraton, dari Hemangkubwono yang ketiga. Cuma dari garwa ampean. Garwa ampean itu bahasa Jawa. Jadi sama dengan selir. Kalau zaman dahulu kan raja-raja itu kan tidak hanya mempunyai satu istri, mempunyai beberapa istri, dan istri yang pertama biasanya dijadikan permaisuri, yang lainnya itu adalah istri selir atau garwa ampean bahasa Jawanya. Dan Pangeran Diponegoro ini dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Beliau juga tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton. Beliau selalu membaur dengan rakyat, dan sang pangeran ini memilih tinggal di Tegalrejo. Lebih memilih tinggal di Tegalrejo dengan neneknya. Atau yang neneknya, atau yang lebih populernya apa ya? Eyang buyutnya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hemangkubwono I. Jadi beliau Pangeran Diponegoro ini tidak suka berdiam diri di keraton. Beliau lebih lebih suka untuk tinggal bersama buyutnya di daerah Tegalrejo. Nah, buyutnya ini kan istri dari Hemangkubwono I. Dan Pangeran Diponegoro semasa kecilnya tidak diajarkan untuk berhura-hura, untuk berpesta pora. Beliau ini dididik, malah dididikannya menanam padi dan selalu dekat rakyat. Beliau ini dididik ya menanam padi, bercocok tanam, beternak. Dan beliau sangat dekat dengan rakyat, sehingga beliau dikenal sangat dekat dengan rakyatnya. Dan akhirnya mengerti, beliau ini dengan sering bergaul dengan rakyat kecil, maka beliau ini sangat mengerti penderitaan rakyat kecil pada saat itu yang dijajah Hindia Belanda. Dan beliau juga menggemari kuda. Jadi beliau ini juga berternak kuda. Bahkan karyawannya pada waktu itu lebih dari 60 orang pribumi, orang Jawa. Kalau orang keraton kan yang orang-orang sekitarnya atau orang-orang sekitar keraton yang kerja di dalam keraton kan disebut abdi dalem. Kalau di daerah kandang perkandangan ya namanya pekatik.
beliau memiliki 60 orang yang bekerja untuk beliau. Nah, 60 orang ini dipekerjakan untuk memelihara kuda beliau. Kuda, kandang, nyari rumput, dan lain sebagainya. Bahkan bekas kandang kandang beliau, bak-bak air besar, dan tembok untuk memberi minum kudanya ini masih ada sampai dengan saat ini. Karena luasnya kandang kuda dan istal, sampai Sentot muda berumur 6 tahun setelah kakak perempuannya Raden Ayu Madrotnya menikah dengan pangeran, lebih mementingkan belajar naik kuda daripada menjadi santri. Saat mulai pecahnya perang Jawa, kuda kekar hitam tunggangan Diponegoro Kiai Gentayu, ketangkasannya di atas pelana dicatat oleh komandan kavaleri Belanda. Saat perang, keahlian pangeran menunggang kuda sangat membantu dirinya untuk selamat ketika sering bisa menghindari pengejaran di medan yang sulit, terutama waktu menyeberang Kali Progo, di mana pangeran mengetahui semua areal dangkal bisa dipakai untuk mengarungi sungai lebar itu tanpa dihanyutkan air. Di sini diceritakan bahwasanya Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh Sentot muda, adik dari istrinya. Nah, nanti kan di belakang nanti ada cerita Sentot ini akan menjadi apa, menjadi salah seorang panglimanya Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro ini sangat mahir dalam menunggang kuda. Kalau zaman sekarang sih mungkin bisa untuk balapan. Zaman dulu Pangeran Diponegoro ini sangat-sangat mahir menunggang kuda. Bahkan ini diakui oleh komandan-komandan Belanda. Karena sering kali terjadi pengejaran pada saat perang, Pangeran Diponegoro selalu lolos, bisa menyeberangi sungai Kali Kulon Progo, bisa menyeberangi sungai dan lain sebagainya. Beliau tahu betul seluk-beluk daerah tersebut, sehingga dengan kudanya tidak akan terhanyutkan oleh air. Untuk cerita Pangeran Diponegoro ini guys, dulur, saya pisahkan menjadi beberapa bagian karena cerita ini sangat panjang. Jadi nanti saya pisah-pisahkan. Setelah ini kan barusan tadi hanya kehidupan awal. Yang kedua nanti akan ada nama, gelar, dan kepangeranan. Sekarang masuk tahap kedua, yaitu gelar dan kepangeranan. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Muntahar. Ia menerima nama dewasa dengan gelar Bendoro Raden Mas Antawirya pada 3 September tahun 1805 di usia 20 tahun. Pada usia itu pula, Diponegoro memulai perjalanan spiritual ke pantai selatan. Selama perjalanan itu, ia mengganti namanya menjadi Syekh Ngabdul Rahim, bukan Abdul Rahim. Nah, kalau bahasa Arab orang Jawa kuno ya sampai dengan sekarang, beberapa kakek saya juga kalau nggak bilang Abdul Rahim ya Abdul Rahim. Mengganti namanya menjadi Syekh Abdul Rahim yang diambil dari bahasa Arab Syekh Abdul Al-Rahim, yang kemungkinan diusulkan oleh penasihat spiritualnya di Tegalrejo. Nama samaran ini digunakan agar tidak dikenali orang dan sebagai tanda bahwa ia ingin menjadi santri. Setelah ayahnya naik tahta sebagai Mangkubuwono III, Bendoro Raden Mas Antawirya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendoro Pangeran Harya Diponegoro.
pada Juli tahun 1812. Gelar Pangeran Diponegoro ini sebenarnya gelar yang lumrah diberikan kepada Pangeran Jawa. Setidaknya salah seorang putra Pakubuwono I yang memberontak pada saat perang suksesi Jawa kedua dan suami kedua putri Hemangkubwono I, ia meninggal pada tahun 1787, pernah menyandang gelar tersebut. Jadi gelar Diponegoro ini sepertinya gelar kebangsawanan yang turun-temurun. Karena pada Pak Putra Hemangkubwono yang pertama juga bergelar sama, bergelar Pangeran Diponegoro. Dan gelar ini juga pernah disandang adik Pakubuwono IV yang meninggal pada tahun 1811. Mengingat hanya satu pangeran yang boleh menyandang gelar tertentu pada satu waktu, dan gelar tersebut sudah lama tidak dipakai di Keraton Yogyakarta sejak tahun 1787. Berarti sudah lama banget gelar ini tidak dipakai pada pangeran-pangeran, maka Raden Antawirya ini diberi gelar Pangeran Diponegoro, Pangeran Haryo Diponegoro. Maka HB3 selaku ayah Pangeran Diponegoro ini menganugerahkan gelar itu pada anak tertuanya sekaligus putra kesayangannya. Nah, pada akhirnya Pangeran Diponegoro ini juga mewariskan gelar tersebut ke anak sulungnya, Diponegoro II. Sewaktu perjalanan pengasingan, Diponegoro memberikan analisis terkait makna namanya tersebut kepada pengawalnya di pengasihkan, Julius Knorle. Dipo itu berasal dari bahasa Sanskrit. Dipa berarti seseorang yang menyebarkan pencerahan atau yang memiliki hidup dan kekuatan. Negoro itu adalah suatu daerah. Jadi nama Diponegoro ini diambil dari kata-kata dipa dari bahasa Sanskrit. Berarti seseorang yang menyebarkan pencerahan atau yang memiliki hidup dan kekuatan. Negoro berarti suatu daerah. Maka Diponegoro berarti seseorang yang memberi pencerahan, kekuatan, dan kemakmuran kepada suatu daerah atau negara. Nama Islam beliau adalah Abdul Hamid atau Ngabdul Kamid. Dalam babat Diponegoro disebutkan bahwa Diponegoro mendengar suara gaib yang memanggilnya dengan Ngabdul Kamid. Nama Ngabdul Kamid ini disandang oleh Diponegoro dan digabungkan dengan gelar Sultan Eru Cokro selama Perang Jawa untuk menampilkan sosok dirinya sebagai ratu adil dan pemimpin agama. Gelarnya selama Perang Jawa adalah Sultan Abdul Hamid Eru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panetep Panotogomo Khalifatur Rasulillah ing tanah Jawa, yang artinya Sultan Abdul Hamid Ratu Adil, pemimpin agama, penata agama, dan Khalifah Rasulullah di tanah Jawa. Selama pengasingannya di Manado, Diponegoro ingin dipanggil sebagai Pangeran Ngabdul Kamid. Dalam refleksi yang ditulis di Makassar, ia menyebut dirinya sebagai Fakir Ngabdul Kamid. Pemilihan nama Ngabdul Kamid ini mungkin berhubungan dengan Abdul Hamid I, Sultan Turki Utsmani yang menyatakan diri sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam di dunia. Setelah Perang Diponegoro, di mana banyak keluarga dan kerabatnya Diponegoro yang dicap sebagai pemberontak dan diasingkan oleh pemerintah Belanda. Gelar Kepangeranan Diponegoro dilarang diberikan kepada seluruh anggota keluarga keraton-keraton Jawa Tengah bagian selatan.
gelar Pangeran Diponegoro ini yang saya suka dari kecil ya ini. Saya dulu kan pernah melihat filmnya, sudah lama banget pada saat mungkin zaman TVRI. Sultan Abdul Hamid Eru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panetek Panotogomo Khalifatur Rasulillah ing tanah Jawa. Ya merinding pada saat itu mendengar nama yang begitu indah, nama yang begitu elok, gelar dari Pangeran Diponegoro ini. Ya, akhirnya mencari-cari historinya Pangeran Diponegoro, ketemulah dengan gelar tersebut. Oke sedulurku, untuk berikutnya kita bersambung dulu ya. Biasa nanti akan saya sisipkan di kehidupan pribadi, kehidupan sebagai pangeran, terus sampai meletusnya perang Diponegoro, sampai dengan akhir hayatnya, peninggalan bersejarah, dan kapan Pangeran Diponegoro ini dianugerahi sebagai pahlawan. Oke para dulurku semua, para sobat-sobat pecinta tukang ojek online ini, akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.